Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Matalata Channel dengan saya sendiri, Andi Matalata. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu semua bagaimana tata cara pelaporan SPT orang pribadi tahunan khususnya tahun pajak 2021 bagi pegawai atau karyawan yang menerima penghasilan lebih dari satu sumber dalam satu tahun. Contohnya adalah dosen pegawai negeri sipil, dia nanti akan mendapat bukti potong sebagai pegawai negeri sipil, kemudian nanti dia akan ditempatkan misalnya di universitas swasta. Nah, nanti juga dia akan mendapatkan bukti potong di universitas swasta tempat dia mengajar. Oke, kita siapkan dulu bukti potong yang nanti Bapak Ibu dapat meminta langsung di bagian keuangan di mana Bapak Ibu bekerja. Ini adalah formulir 1721A1. Ini adalah bukti potong yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau universitas swasta. Kemudian ini adalah bukti potong yang diterbitkan oleh negara. Ini adalah formulir 1721A2 sebagai pegawai negeri sipil. Oke, kemudian kita lihat di sini yang saya beri tanda-tanda merah ini. Tanda-tanda merah ini adalah nanti yang akan kita entry di DJP online. Di sini ada nomor bukti potong, NPWP pemotong, ini status PTKP-nya. Nah, kita lihat juga di sini jumlah penghasilan netonya di sini 85. Di sini penghasilan tidak dikena pajak atau PTKP dan PPh yang telah dibayar atau dilunasi sebesar ini. Kemudian di sini juga ada tanggal diterbitkan bukti potong. Untuk formulir 1721A2 sama juga ya Bapak Ibu di sini. Di sini juga ada nomor bukti potong, NPWP pemotong, status PTKP. Kemudian di sini juga ada penghasilan neto, PTKP, kemudian pajak yang telah dipotong dan dilunasi, tanggal dipotong dan diterbitkan bukti potong. Oke, langkah kedua selanjutnya kita buka pajak.co.id ya, ini ya. Ya, setelah itu Bapak Ibu klik langsung di bagian login Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di sini Bapak Ibu langsung masukkan NPWP. Ya, pastikan Bapak Ibu memasukkan NPWP dengan benar dan juga password dan kode keamanan. Setelah itu Bapak Ibu langsung bisa pilih login di sini. Selanjutnya Bapak Ibu langsung klik pada menu lapor di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu langsung pilih menu e-filing. Selanjutnya Bapak Ibu pilih menu buat SPT dan di sini Bapak Ibu bisa memilih tidak, kemudian pilih dengan panduan, kemudian klik SPT 1770S dengan panduan. Selanjutnya kita akan mengisi tahun pajak yaitu 2021. Ini akan terisi secara normal, kemudian Bapak Ibu klik selanjutnya di sini. Nah, di sini kita akan menginput atau mengentri pajak yang telah dilunasi oleh pemberi kerja tempat kita bekerja Bapak Ibu sebagai PNS dan sebagai dosen swasta. Klik tambah di sini. Kemudian kita masukkan jumlah PPh yang telah dipotong dan dilunasi 1.125. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan di sini. Ya, ini kita udah rekam bukti potong dari universitas swasta di mana tempat kita mengajar. Selanjutnya kita rekam bukti potong dari negara atau kita sebagai pegawai negeri sipil. Kita isi juga PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi oleh pemerintah 2.440. Jika sudah, klik simpan, pilih selanjutnya di sini. Kemudian kita akan memasukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini kita akan menjumlah penghasilan kita, penghasilan itu sebagai
dosen swasta dan dosen pegawai negeri. Kita butuh kalkulator untuk menjumlahkan ini Bapak Ibu biar tidak keliru. Ini yang kita jumlahkan adalah poin nomor 12, jumlah penghasilan neto 85 kita tambah dengan jumlah penghasilan neto dari pemerintah yang dipotong sebagai pegawai negeri. $11.800. Ya, di sini juga ya jumlah penghasilan neto. Kemudian kita jumlah totalnya adalah 197.300. Ini kita blok, kemudian Ctrl C copy. Kemudian kita beralih ke website DJP, kemudian paste di sini. Jika sudah, Bapak Ibu klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Pilih tidak, klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Pilih tidak, klik selanjutnya. Nah, di sini di bagian harta ini Bapak Ibu bisa memilih harta yang Bapak Ibu miliki. Apabila Bapak Ibu telah mengisi harta di tahun 2020, maka harta ini akan tersimpan dan bisa kita munculkan di tahun 2021. Apabila Bapak Ibu belum mengisi di tahun 2020, maka Bapak Ibu harus mengisi ulang dari sini. Nah, di sini banyak kode harta, ada tabungan, deposito, sepeda motor, mobil, dan seterusnya. Karena di contoh video ini saya telah mengisi harta di tahun 2020, maka saya klik harta di sini, maka hartanya akan muncul di sini, Bapak Ibu. Jika sudah, langsung klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang? Nah, jika Bapak Ibu memiliki utang, klik ya. Jika tidak, pilih tidak. Klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Klik iya di sini. Nah, ini apakah Anda memiliki tanggungan? Kita dapat lihat di bukti potong yang kita dapatkan dari pemberi kerja. Di sini kita statusnya K1, menikah dengan satu tanggungan anak. Di bukti potong dari universitas swasta juga kita menikah dengan satu tanggungan anak. Berarti kita harus mengentri satu anak kita di sini Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu telah mengisi tanggungan pada SPT tahun lalu, misalkan tahun 2020 dulu, maka ini akan terrecord secara otomatis di tahun 2021. Jika belum, Bapak Ibu klik tambah di sini, kemudian masukkan nama anak di sini, nama istri, kemudian NIK-nya, hubungan kerja, pekerjaan apa, dan seterusnya. Karena saya telah mengisi di tahun sebelumnya, maka saya klik tahun sebelumnya di sini. Dan sini akan terbaca secara otomatis oleh sistem. Jika sudah, Bapak Ibu klik selanjutnya di sini. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan? Pilih tidak, klik selanjutnya. Nah, status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, di sini ya Bapak Ibu harus perlu hati-hati di sini. Di sini Bapak Ibu sesuaikan dengan bukti foto yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja. Tadi kita akan menikah dengan satu tanggungan anak. Berarti Bapak Ibu klik kawin di sini. Kemudian ini dipilih sebagai kepala keluarga. Kemudian di sini pastikan udah statusnya kawin. Kawin dengan satu tanggungan anak. Ini dipilih ya. Dipilih satu. Kemudian Bapak Ibu klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari luar negeri? Pilih tidak, klik selanjutnya. Nah, di sini akan muncul penghasilan neto total kita, baik kita sebagai dosen swasta maupun dosen pegawai negeri. Yang kita entry tadi yaitu 197.300. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 63 juta. Nah, pastikan Bapak Ibu jika statusnya K1 berarti dia jumlah PTKP-nya 63 juta ya. Jangan sampai keliru ini Bapak Ibu. Kemudian di sini penghasilan kena pajaknya. Ini dikurangi dengan ini sama dengan 134.300. Kemudian di sini ada PPh terutang ya, 15.145. Kemudian jumlah PPh terutang 15 juta. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja ini adalah termasuk PPh dari universitas swasta tadi dan juga dari sebagai pegawai negeri sipil dijumlahkan jadi satu. Kemudian di sini kita
ada kekurangan bayar 11.580.000. Apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan lebih dari sumber, itu akan berpotensi menyebabkan terjadi kurang bayar di akhir tahun ketika Bapak Ibu menyampaikan pelaporan SPT tahunan. Kenapa? Karena penggabungan penghasilan dari perusahaan satu dan perusahaan kedua itu akan menyebabkan penghitungan yang berbeda dibandingkan dipisah penghitungan masing-masing Bapak Ibu. Nah, apabila kondisinya kurang bayar seperti ini, maka Bapak Ibu langsung klik selanjutnya di sini. Nah, di sini kita akan buat ID billing Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu proses kurang atau lebih bayar. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan langsung pembayaran, maka Bapak Ibu langsung pilih belum di sini. Kemudian di sini akan muncul menu buat kode billing. Bapak Ibu langsung klik saja menu buat kode billing di sini. Kemudian di sini kode billingnya akan muncul secara otomatis. Nah, kode billing ini Bapak Ibu salin atau tulis di slip setoran bank, baik Bank Mandiri, BNI, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu datang langsung ke bank konternya dan sampaikan bahwa Bapak Ibu ingin membayar pajak. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung membayar kekurangan bayar ini melalui M-Banking yang telah disediakan oleh masing-masing bank persepsi. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu telah melakukan proses pembayaran, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan NTPN, nomor tanda penerima negara, yang nanti nomor tanda penerima negara itu akan muncul di bukti setoran dari bank tersebut. Baik Bapak Ibu melakukan pembayaran melalui datang langsung ke konter banknya ataupun Bapak Ibu melakukan pembayaran melalui M-Banking. Jika sudah, nanti Bapak Ibu klik sudah di sini, tutup, kemudian Bapak Ibu isi tanggal kapan dibayar atau dilunasi, kemudian tanggal 18 misalkan, kemudian di sini Bapak Ibu klik bagian tambah di sini. Nah, di sini Bapak Ibu pilih NTPN. Kemudian Bapak Ibu input jumlah NTPN yang jumlahnya kalau tidak salah 16 digit. Misalkan saja saya kurang lebih nanti angkanya 16 digit seperti ini Bapak Ibu, tapi ada angka kombinasi dengan huruf. Kemudian karena ini adalah buatan saya, jadi dia tidak bisa membaca secara otomatis di kolom ini Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan NTPN-nya adalah sesuai yang diterbitkan oleh pihak bank, maka tanggal pembayaran dan jumlah di sini akan terbaca secara otomatis Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan di sini kalau sudah melakukan pembayaran. Setelah itu nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya, jenis pembayarannya, terus nomor NTPN, tanggal, dan jumlah pembayarannya. Setelah itu jika sudah Bapak Ibu entry di sana, kemudian klik selanjutnya di sini. Kemudian Bapak Ibu klik setuju di sini. Tutup, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini nanti akan muncul status SPT kita. Kita menggunakan 1770 sederhana tahun pajak 2021, status SPT kurang bayar ya Bapak Ibu. Jumlahnya 11.580.000. Nah, kenapa di sini terisi draft? Karena kita belum melakukan proses pembayaran tadi Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu telah melakukan proses pembayaran ke bank, nanti di sini akan statusnya berubah menjadi lengkap. Setelah itu nanti Bapak Ibu langsung ambil kode verifikasi dengan klik di tombol warna orange ini di sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengirim kode verifikasi ke email atau ke nomor telepon yang telah Bapak Ibu daftarkan di DJP online. Nah, kurang lebih nanti nomor verifikasinya ada 16 digit ya, kalau tidak salah seperti ini Bapak Ibu, yang nanti akan masuk ke email ya. Nanti Bapak Ibu juga buka terlebih dahulu email yang Bapak Ibu gunakan ya. Nanti masukkan kode verifikasinya di sini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik kirim SPT di sini. Jika Bapak Ibu telah kirim SPT, nanti akan muncul testimoni apakah Anda puas dengan sistem DJP online. Bapak Ibu tinggal pilih puas saja, kemudian selesai. Nah, begitu saja video kali ini Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel ini, karena di dalam channel ini banyak sekali informasi-informasi yang dapat membantu dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.